Baik Tuan, saya akan melaporkannya ke kepala segera. Apa ada pesan lagi dari Tuan? Jangan coba-coba menawar lagi kepadaku. Atau aku akan hancurkan York Enterprise dengan caraku sendiri. Belum juga orang yang ditelepon menjawab, Harvey langsung menutup teleponnya. Di area Gold Coast Villa. Setiap villa memiliki desain yang signifikan dan memiliki ciri khas dari desainer interior internasional ternama. Dari tipe keramik yang dipasang hingga tipe pepohonan, mereka dipilih dengan seksama. Saat itu, Harvey duduk santai di sofa di balkon rumah. Dan di hadapannya telah duduk seorang kepala dari York Enterprise yang menjabat sekarang adalah Jonathan York, yaitu paman Harvey sendiri. Dan dialah yang meminta supir untuk menjemput Harvey untuk mengantarnya ke villa sekarang. Memandangi Harvey yang sedang santai, Jonathan tersenyum dan berkata, Harvey, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu terlihat lebih tampan dan lebih bersemangat sekarang. Paman, aku tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Langsung pada topik intinya. Katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan untuk membantu keluarga York. Apa yang harus aku ambil alih di sini? Harvey, kamu sungguh berterus terang. Kalau begitu, aku langsung ke intinya saja. Di saat itu, Jonathan terlihat sangat tidak berdaya. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Nyunggi. Dia dapat memberi imbas yang besar untuk seluruh kota dengan hanya sedikit melakukan keputusan. Tetapi hari ini, dia tidak memiliki banyak pilihan selain menjadi rendah hati dan pasrah di depan Harvey. Keluarga kita mengikuti gaya dan investasi beberapa jumlah uang di saham minyak. Dan karenanya, keluarga kehilangan banyak dana. Maka dana keluarga kita sekarang adalah... Jangan berbasa-basi. Berapa yang kau minta dariku, Paman? Tidak banyak. Keluarga kita cuma butuh beberapa miliar dolar. Tidak sampai 10 miliar dolar. Sialan. Kau bilang cuma beberapa miliar dolar. Pergi sana kau merampok bank. Hei kepala York, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi sekarang. Harvey, tunggu. Jangan pergi dulu. Keluarga kita memang sedang membutuhkan uang sebanyak itu. Jika kita tidak memilikinya dengan segera maka dana kita akan dihapuskan. Dan perusahaan York Enterprise akan tutup. Dan di samping itu, aku bisa memenuhi 2 syarat darimu. Aku bisa mengerti akan ketulusanmu. Tapi, masalahnya, dari mana aku punya uang sebanyak itu, Paman? Harvey, apa kau benar-benar ingin melihat perusahaan keluarga ini hancur? Kamu memiliki sekitar puluhan triliun di akun luar negerimu. Kamu bisa membantu keluarga York hanya dengan memberi sedikit uang dari situ. Jangan lupakan asalmu dari mana. Awalnya Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar kalimat asalmu dari mana. Seketika wajahnya berubah menjadi marah. Paman, seingatku, aku tidak akan bisa menjadi penerus keluarga York saat itu. Apa kau ingat? Dulu kau menginterogasiku, menuduhku dengan emosi berapi-api. Padahal, aku sangat berkontribusi saat itu untuk keluarga. Tapi aku malah ditendang keluar oleh kalian-kalian semua seolah-olah aku ini orang yang busuk. Sekarang kau memintaku untuk ingat dari mana asalku. Apakah kau tidak berpikir bahwa itu konyol apabila sekarang aku punya banyak uang dan aku kembali kepada kalian yang telah membuangku? Mengapa kau tidak berpikir bahwa aku adalah orang yang mengumpulkan semua dana di keluarga selama bertahun-tahun ini? Bekerja susah payah banting tulang demi keluarga ini. Kau menikmati uang hasil kerjaku dan kemudian membuangku pada akhirnya. Aku menjadi menantu dari keluarga lain beberapa tahun ini. Hidupku di sana sangat menderita. Kau bahkan tidak mengunjungiku atau bahkan memberiku pertolongan.
Jika kau tidak mengalami krisis, apa kau sekarang akan ingat kepadaku, yaitu penerus sebelumnya? Harvey berkata sangat lantang dan jelas. Jonathan cuma bisa diam dan tertegun. Kemudian dia berkata, Harvey, kami sadar kami salah. Tolong biarkan kami meminta maaf kepadamu. Kami mohon ampunanmu dengan tulus. Tapi kami membutuhkan pertolonganmu menghadapi krisis ini terlebih dahulu. Mulai dari sekarang, kamu akan menjadi pemilik atau CEO York Enterprise selamanya. Walaupun York Enterprise adalah perusahaan yang tidak begitu besar di Salt Lake tetapi sangat berpotensi. Sifat perusahaan ini terfokus pada investor keluarga. Dan lagi, keluarga York memiliki banyak keuntungan saham dari seluruh perusahaan yang ada di kota Newby. Termasuk banyak dari daftar produk baru dan rencana-rencana yang sedang dirancang. Untuk sementara waktu, saat itu, perusahaan York dipimpin oleh anak perempuan dari Jonathan yaitu Bella York. Dia adalah sepupu Harvey. Tak disangka, Jonathan mau memberikan jabatan itu kepada Harvey. Oke, baik, aku setuju. Aku akan membantu pendanaan York Enterprise. Dan mulai sekarang York Enterprise menjadi milikku selamanya. Harvey telah menimbang-nimbang beberapa saat. Awalnya dia enggan membantu York Enterprise. Namun dia tetap mengingat jelas apa yang telah terjadi padanya pagi ini di perusahaan Wendy. Jika dia tidak mengambil York Enterprise, dia akan lebih mudah dihujat oleh banyak orang di kemudian hari. Harvey, kamu jangan khawatir. Aku akan mengurus segala sesuatunya. Kamu hanya perlu datang ke kantor York Enterprise besok untuk tanda tangan dokumen. Selain itu, aku akan mengurus bunga mawar dari Praha sekarang juga. Jonathan kini lega. Jika Harvey tidak setuju menolongnya, maka keluarga York sungguh akan menderita walaupun tidak sampai bangkrut. Harvey tidak bisa mengabaikan itu. Jika dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan kecil seperti ini, maka dia tidak akan bertahan di bidang bisnis yang akan dia hadapi selanjutnya. Hai Paman, ngomong-ngomong, berikan aku jas itu. Harvey beranjak keluar. Dia melihat jas baru di sofa duduknya dan matanya berbinar-binar. Dia berencana untuk menghadiri pesta reuni kuliahnya malam ini. Dan dia tidak punya ide baju apa yang ingin dia gunakan, karena dia tidak memiliki baju bagus saat tinggal di keluarga Zimmer. Jadi dia melihat jas milik Jonathan dan meminjamnya. Oh, ini, ambil saja jika kamu suka. Ini kado dari Bella beberapa waktu lalu, dan masih ada label harganya. Jonathan mengangguk memberikan kepada Harvey. Harvey tidak berpikir banyak soal itu. Dia segera mengganti bajunya di ruang ganti. Lalu dia melihat sepatu usangnya dan beralih ke sepatu Jonathan di kabinet dan langsung mencibir. Jonathan sepertinya memiliki kaki yang sangat bau. Aku tidak mau memakai sepatunya sama sekali karena bau. Lebih baik aku pakai sandal saja. Dia tahu bahwa teman sekelasnya akan menghadiri pertemuan malam ini. Sepertinya putri dikecantikan di tahun kuliahnya dulu juga hadir, yaitu Wendy Sorrell. Harvey sangat bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan villa, dia bersiul dan bersepeda menuju Hotel Platinum. Pertemuan reuni tersebut diadakan di sana. Dia khawatir akan terlambat jika dia terlalu lamban bersepeda. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil dari belakang. Sebuah mobil sport Porsche berhenti di sebelah Harvey dan jendela mobil itu terbuka perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitam dan memandangnya dengan dingin. Harvey menjadi kikuk, walaupun Lillian adalah ibu mertuanya.
Dia terlihat seperti wanita umur 30 tahunan karena dia selalu menjaga penampilan dan kesehatannya. Dia terlihat anggun dan satu hal yang pasti bahwa dia memang sepintas sangat mirip dengan Mandy. Sama-sama cantik, namun, dia melihat sekilas ke Harvey. Dia berucap dingin. Harvey, dari mana kau dapat jas itu? Selama 3 tahun Harvey tinggal di keluarga Zimmer. Orang yang paling dia hindari di keluarga Zimmer adalah Lillian. Karena cerewetnya sehingga Harvey tidak tahan. Mendengar hal tersebut, dia berkata dengan lembut. Oh, Ibu, aku meminjamnya dari seorang teman Bu. Oh, apa kau telah memiliki teman? Siapa yang mau berteman denganmu? Aku ingin lihat dia. Iya Bu, aku memiliki teman. Ini aku pinjam dari teman lama. Aku gunakan malam ini untuk datang ke acara reuni. Seseorang bilang kepadaku apa yang telah terjadi di perusahaan pagi hari ini. Karena kau tampak sangat tidak kompeten dalam melakukan sesuatu. Maka pulanglah dan bereskan barang-barangmu malam ini. Tanda tangani surat perceraian besok. Kau jangan khawatir, aku akan membayar semuanya. Tapi Bu, aku sangat mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak akan menandatangani surat perceraian sampai kapanpun. Jangan kau panggil aku ibu. Kau tidak pantas untuk menjadi anakku bahkan menantuku. Kau bilang kau mencintai anakku. Bagaimana bisa kau mencintainya tapi kau hanya orang yang tidak berguna? Apa kau sadar, kau telah menghancurkan masa-masa penting dalam hidup anak perempuanku selama 3 tahun ini? Barusan saja, Don Sander meneleponku. Dia bilang dia akan membayar jutaan dolar sebagai hadiah pernikahan asalkan aku memberinya restu dan memperbolehkannya menikahi Mandy. Kau tahu berapa banyak yang dia berikan? Aku yakin kau tak akan percaya. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit telah usai. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.